Dzikrul maut sadaqatun wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Yang artinya menyebut kisah para nabi adalah ibadah. Menyebut kisah orang-orang saleh adalah penebus dosa. Ingat mati sedekah dan ingat kubur mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca manakib dia pahala juga. Yalah Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, supaya kita dari kawal mengikuti tutur kata beliau dan akhlak beliau, dan biar kita kenal dengan beliau sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Ini kita cinta. Kadang-kadang kegembangan orang cinta ini gue. Sebuah hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jadi ceritakan dulu, biar kita tambah cinta lagi nih. Para awliya khususnya Ummah Khadijah. Ada di Suriah sana seorang tua yang mana Sidin ini cinta benar dengan Sayyidah Khadijah, dan cinta di sini cinta kepada istrinya Rasulullah SAW. Bilanya Sidin baca Yasin, baca tahlil, Sidin hadiahkan pahala Sayyidah Khadijah. Bahkan Sidin rancak berkisah lawan anak cucu Sidin tentang akhlaknya Sayyidah Khadijah, manakib Sayyidah Khadijah. Jadi Sidin ini hendak umrah waktu itu. Ketika hendak umrah dibawahi anak cucu kalian kawannya umrah, gue aur sibuk masing-masing, ada kantor, ada pengumuman segala macam mungkin lah aur. Lalu pada kawan mungkin isi itulah umrah. Di sini ya tak boleh umrah seorang pada kawan. Lalu dicarilah salah satu ulama di Suriah untuk mengawani Sidin. Nah, jadi sebelum Sidin tulak, Sidin pernah mengucap lawan anak cucu Sidin, aku di sini karena bila aku meninggal tolong kuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Nah aja malain abah kain aja, hendak kuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Sebelum tulak tadi berwasiat kayak itu sudah. Nah, berangkatlah Sidin mengerjakan umrah. Setelah sampai di sana, subhanallah, narat kubur kada bebau, ya bu, kubur kada bebau. Ada berbau tadi dengan tahunya umurnya. Bila sampai itu bang dah, baik di majlis kah, baik di pasar kah, baik di kantor kah, baik di toko kah, dengan tahunya kita di umur. Setelah sampai sini, disembahyangkan, dibawa jenazah Sidin. Saya ada tetamu anak muda. Yang mana anak muda tadi berpandiran lawan ulama, salah satu ulama yang membawa orang tua tadi mengajak umrah tadi. Pian hapunlah nih mayat nampian bawa nih, kita kuburkan di samping Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wah di Sidin tak ada Sidin, subhanallah. Padahal dia hanya betul lipunan lawan anak cucu yang di Suriah. Bahwasanya anak cucu Suriah minta tolonglah bila yang kawal dikuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Aku tuh tak pikir dia mati sini kayak apa caranya nih. Kadang-kadang orang sembarangan kalau kubur di Ma'lat lah, macam bulan Saudi kah atau orang tertentu, ini di samping Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Kalau sudah Allah yang maha berkehendak menghendaki, siapa yang kau menghalangi dia lah. Bila Allah tuh menghendaki gue, apapun pasti terjadi. Idza aradallahu syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Akhirnya Pak dimakamkan di samping Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Itulah bukti daripada hadis Nabi, almar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang dicintainya. Mudah-mudahan kita juga kumpul Sayyidah Khadijah karena di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebutkan bahwasanya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, laqad ruziktu uhibbuha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah ini kita cari. Yang harapan kita mencintai Sayyidah Khadijah, kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu cinta yang paling tulus itu cintanya Rasulullah. Jelas cinta Allah, cintanya Rasulullah SAW itu tulus benar deh, tanpa mengharapkan imbalan. Kali dia mengharapkan imbalan Rasulullah, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini
Rasulullah pun sudah mengorbankan semuanya untuk umatnya. Pernah diceritakan dulu, sewaktu Rasulullah SAW sedang salat subuh berjamaah, ternyata terdengar suara bunyi daripada yang bersumber daripada perut Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW sembahyang, lalu para sahabat masing-masingnya, apa ya Rasulullah? Biasa kita tanya, bunyi apa itu? Ya Rasulullah, itu bunyi perutku. Kenapa Rasulullah? Oh, sudah kada makan ya Rasulullah selama 3 hari 3 malam. Kenapa kada pada? Lalu kami para sahabat, ya Rasulullah, ini kukorbankan untuk umatku, biar umatku karena kada merasakan yang namanya kelaparan selama 3 hari 3 malam. Ya Alhamdulillah ada kayak pada kelaparan sih 3 hari 3 malam. Ada pernah. Nah, sudah Rasulullah korbankan gue. Nah, Rasulullah SAW luar biasa sih memperjuangkan, mengorbankan semua hidupnya untuk umatnya. Saking cintanya Rasul pada umatnya. Bahkan dalam hadis dari Rasulullah, buktinya Rasulullah cinta kepada kita, wallahi law yushaqu ahadukum bi syaqatin birijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya kalian tertusuk diri sakit aku juga akan merasakan sakitnya. Jadi Rasulullah itu kali hendak umatnya itu sakit, kali hendak umatnya itu sengsara. Bahkan dalam hadis, wallahi inni la arda wahidan fi ummati finnar. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak reda satu pun daripada umatku dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Rasulullah. Makanya tugas Rasulullah itu hendak benar supaya umatnya berataan selamat dunia dan akhirat. Maka itu juga kita, bila ada misalnya dan sama kita, keluarga kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kita rangkul, kita nasihati, kita padahi. Bila sudah juga dinasihati, dipadahi, ada maasih doakan, jangan dimusuhi. Bila dimusuhinya makin jauh, habis karena iblis dan tentaranya syaitan laknatullah alaihim yang akan merangkul mereka. Kayak itu Rasulullah tuh. Para sahabat pun kayak itu juga. Sebenarnya pernah dikisahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Sayyidina Khattab ini terkenal ya Allah luar biasa tegasnya di dalam menegakkan keadilan, yang benar, yang salah. Jadi begitu majlis juga Sayyidina Umar bin Khattab nih. Di suatu hari di dalam majlis ini sidin diitihi murid-murid sidin, ternyata ada yang kada hadir. Ditakuni sidin, mana si pulang? Misalnya kayak itu kan guru-guru nih maitihi nang istiqomah nih. Oh tiba-tiba kada hadir, mana si pulang? Lalu dipadahkan oleh kawanan jemaah yang lain. Si pulang, wahai Sayyidina Umar kata pena, telah jadi pecandu minuman keras. Wah, ini menawar itu. Kalau pang Sayyidina Umar bin Khattab sehari ada, bahkan sini menulis surat nasihat, ditulis di surat yang isinya kurang lebih kayak inilah, bukan ada tapi dengan panjang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Disini ketahuinya Allah itu Maha menerima taubat, tapi juga Allah Maha membalas. Panjang suratnya. Habis itu surat tadi di Sayyidina Umar Khattab kirimkan kepada jamaah kita tadi, dan sanak kita tadi yang telah menjadi pecandu minuman keras, minuman khamar. Dikirimlah surat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dikirim sampai kepada salah satu sahabat tadi, dibaca dari awal sampai akhir, menangis. Kadang menyangkanya seorang Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar Khattab menulis nama ini, begitu tersentuh hati membaca nasihat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ini menangis adalah meninggal dunia taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita itu juga tidak ada keluarga kita, dan kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita musuhi, rangkul. Bila ada sudah ada nasihati, padahi, ada maksud doakan, gue angkat tangan lainnya lah, emang ini gue lainnya lah, angkat tangan berdoa, jangan ditampilin begini aja. Sudah mau kok deh, tampilin begini aja. Kalau mau ya doakan gue. Kita yakin karena janji Allah, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan gue.
tapi sabar. Nah, jadi kita kembali kepada Sayyidah Khadijah. Jadi kita kembali kepada Sayyidah Khadijah dengan harapan kita dicintai oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa di misalnya majelisnya. Kadang-kadang bisa ada diingat gue. Ini sudah jumpa.